Ada satu pemandangan hidup yang sering kita lihat, tapi jarang benar-benar kita renungkan. Di satu sisi, ada orang yang hidupnya terlihat tenang, bukan tanpa masalah, bukan tanpa tanggung jawab, namun ada sesuatu dalam dirinya yang stabil, yang tidak terisi dalam berbicara, tidak mudah panik saat keadaan berubah, tidak sibuk membuktikan apapun kepada dunia. Dan anehnya hidupnya terus bergerak, kesempatan datang tanpa ia teriak minta, rezeki mengalir tanpa ia kejar dengan napas terengah. Di sisi lain ada orang yang hidupnya penuh usaha, bangun pagi dengan daftar target, menutup hari dengan kecemasan, berdoa dengan sungguh-sungguh namun hatinya tetap gelisah. Ia bekerja keras, ia tidak malas, ia tidak menyerah, namun hidupnya terasa sempit, seperti terus dikejar sesuatu yang tidak pernah benar-benar tertangkap. Pertanyaannya bukan siapa yang lebih rajin, bukan siapa yang lebih pintar, bukan siapa yang lebih saleh. Pertanyaannya lebih sunyi tapi menentukan. Mengapa ketenangan sering berjalan beriringan dengan keberlimpahan? Bukan keberlimpahan yang membuat seseorang tenang, seringkali justru sebaliknya. Dan jika ini benar, maka mungkin selama ini yang perlu diperbaiki bukan strategi hidup, melainkan cara hati berada di dalam hidup itu sendiri. Bagian 1. Kesalahan besar dalam memaknai keberlimpahan. Banyak orang tumbuh dengan pemahaman yang sempit tentang keberlimpahan. Sejak kecil, kita diajarkan bahwa hidup yang berhasil adalah hidup yang punya uang, punya jabatan, punya pencapaian yang bisa ditunjukkan tanpa sadar. Keberlimpahan direduksi menjadi angka, dan hidup pun berubah menjadi perlombaan. Masalahnya, angka tidak pernah benar-benar selesai. Selalu ada yang lebih, selalu ada yang tertinggal. Ketika keberlimpahan hanya dimaknai sebagai hasil lahiriah, maka batin dijadikan alat pemeras. Seseorang bisa terlihat sukses, namun hidup dalam ketegangan konstan, takut kehilangan, takut gagal, takut tidak cukup. Ia tidak hidup. Ia berjaga terus-menerus. Sebaliknya, ada orang yang secara angka biasa saja, namun hidupnya terasa utuh. Itu tidak menolak pertumbuhan, namun tidak menukar harga diri dengan ambisi. Keberlimpahan sejati tidak dimulai dari apa yang dimiliki, tetapi dari hubungan seseorang dengan rasa cukup di dalam dirinya. Dan di titik inilah ketenangan menjadi fondasi yang sering diabaikan. Bagian 2, makna harfiah keberlimpahan agar tidak mengambang. Mari kita turunkan pembahasan ini ke wilayah yang sangat praktis. Secara harfiah, keberlimpahan berarti merasa cukup untuk hari ini, merasa aman untuk melangkah, merasa mampu menghadapi hidup tanpa panik berlebihan. Dari sudut pandang psikologi, ini masuk akal sepenuhnya. Orang yang tenang memiliki sistem saraf yang stabil. Otaknya tidak terus-menerus berada dalam mode ancaman. Ia mampu berpikir jernih, menimbang, dan memilih. Ketika pikiran jernih, peluang terlihat, risiko terbaca, keputusan diambil tanpa dorongan panik. Sebaliknya, orang yang hidup dalam kecemasan kronis mengambil keputusan dari ketakutan, bukan dari kesadaran. Ia mudah tegur jalan pintas, mudah menyesal, mudah merasa salah arah. Inilah sebabnya orang tenang sering terlihat beruntung, padahal bukan soal keberuntungan. Mereka hanya tidak merusak peluang dengan kepanikan. Ketenangan adalah kondisi mental yang membuat keberlimpahan bisa bertumbuh secara alami. Bagian 3. Cerita batin yang terlalu dekat. Ada seseorang yang hidupnya penuh target. Setiap bulan ada angka yang harus dicapai. Setiap hari ada tekanan yang harus ditahan. Ia terbiasa kuat. Ia bangga bisa bertahan. Bangga tidak mengeluh. Bangga tidak menyerah. Namun perlahan ada sesuatu yang hilang. Ia merasa bersalah saat beristirahat, merasa cemas saat menikmati, merasa gagal saat hasil tidak sesuai rencana. Doanya rutin, namun doanya tidak menenangkan. Doanya berubah menjadi negosiasi yang melelahkan. Sampai suatu malam, dalam kelelahan yang jujur, ia bertanya dalam hati, kenapa hidup terasa seperti dikejar? Padahal aku yang mengejar. Pertanyaan itu bukan kelemahan. Itu adalah awal kesadaran. Kesadaran bahwa selama ini ia tidak berjuang, melainkan memaksa. Dan memaksa hidup terlalu lama, selalu dibayar dengan batin yang kering. Bagian 4. Makna makrifat keberlimpahan, inti yang dalam. Dalam tasawuf, keberlimpahan tidak diukur dari apa yang datang, tetapi dari siapa yang menerima. Hati adalah wadah, rezeki adalah amanah. Hati yang sempit oleh ketakutan, tidak mampu menampung apapun, meski pintu rezeki terbuka lebar. Qanaah bukan berarti berhenti berusaha. Qanaah adalah berhenti bertengkar dengan kenyataan hari ini. Tawakal bukan menyerah. Tawakal adalah bergerak tanpa mengancam Tuhan dengan harapan sendiri. Pada tingkat ma'rifat, seseorang memahami bahwa
Rezeki tidak pernah tertukar. Yang sering tertukar adalah ketenangan dengan ambisi. Dan harga yang dibayar adalah jiwa yang lelah. Allah Maha Kaya, namun hati manusia sering terlalu penuh oleh rasa takut. Ketika rasa cukup hadir, bukan berarti pintu tertutup. Justru di sanalah pintu dibuka lebih luas. Bagian 5. Stoikologi. Ketenangan adalah kekuatan yang tidak berisik. Dalam stoikologi, orang tenang bukan orang yang pasif. Ia justru sangat aktif namun terarah. Ia fokus pada niyat, sikap, respon. Ia bekerja dengan sungguh-sungguh, namun tidak menggantungkan nilai dirinya pada hasil. Hasil diterima dengan lapang, kegagalan diterima tanpa runtuh. Inilah kebebasan batin. Dan kebebasan inilah yang membuat seseorang lebih konsisten, lebih jernih, lebih tahan dalam jangka panjang. Keberlimpahan menyukai jiwa yang stabil, bukan karena dunia memilih kasih, tetapi karena stabilitas menciptakan kesinambungan. Bagian 6. Langkah nyata tanpa riuh. Ketenangan tidak lahir dari kata-kata indah, ia dilatih pelan. Beberapa sikap batin yang sederhana namun menentukan. Bekerja tanpa menyandera harga diri, berdoa tanpa menekan waktu Tuhan, memberi jeda sebelum bereaksi, memisahkan nilai diri dari hasil. Langkah ini tidak instan, namun ia nyata. Keberlimpahan bukan ledakan, itu adalah aliran, dan aliran membutuhkan ruang. Jika sampai di titik ini napas terasa sedikit lebih panjang, mungkin bukan karena semua masalah selesai, tetapi karena hati berhenti sebentar dari kebiasaan memaksa. Konten ini tidak dibuat untuk mengajari. Yahya ini ingin menemani mereka yang lelah menjadi kuat terlalu lama. Jika tulisan ini terasa dekat, barangkali bukan karena hidup sedang salah, melainkan karena batin sedang meminta ruang. Bila berkenan, tanda sederhana seperti menyukai atau subscribe, bukan sekadar dukungan untuk kanal ini, tetapi cara sunyi agar pesan-pesan seperti ini terus menemukan hati yang sedang membutuhkan. Dan jika ada satu bagian yang paling mengena, satu kalimat yang terasa jujur, atau satu pertanyaan yang belum terjawab, silakan tuliskan di kolom komentar. Bukan untuk diperdebatkan, hanya sebagai pengakuan jujur bahwa kita pernah atau sedang berada di sana. Karena seringkali, keberlimpahan tidak dimulai dari apa yang ditambah, tetapi dari apa yang akhirnya berani dilepaskan. Dan mungkin, ketenangan itulah rezeki pertama yang selama ini dicari terlalu jauh.